Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella Sera Nusantara Ramadhani, kelas 6B, MPM 1869 10148, mahasiswa Universitas Islam Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Bella, saya akan mempresentasikan seminar saya, yaitu tentang berjudul penggunaan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan untuk meningkatkan pemahaman matematis penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pendahuluan terbagi menjadi 4. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Di Indonesia, matematika termasuk ke dalam mata pelajaran di sekolah yang diajarkan dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dengan tujuan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kemampuan-kemampuan tersebut berguna untuk manusia agar dapat bertahan hidup pada keadaan dan situasi yang dinamis dan tidak pasti. Adapun tujuan dalam pembelajaran matematika adalah memahami matematika. Hal tersebut berakibat bahwa dalam setiap pembelajaran matematika harus ada unsur pemahaman tematisnya. Pemahaman tematis merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip pembelajaran matematika. Siswa dalam belajar matematika harus disertai dengan pemahaman. Hal ini merupakan visi dari pembelajaran matematika. Pada masa tahap perkembangan usia anak SD, penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika sangat diperlukan, karena sesuai dengan tahap pemikiran anak yang berada pada tahap operasional konkret, di mana pada masa ini anak masih belum dapat berpikir secara abstrak. Tetapi dari kenyataannya bahwa banyak guru kurang mampu mengembangkan diri dalam pemanfaatan dan pengembangan alat peraga dalam pembelajaran, sehingga kurang memahami materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah perencanaan pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan di SD Negeri Ciboing kelas 4 semester 2 Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan di SD Negeri Ciboing kelas 4 semester 2 Kabupaten Bandung Barat. Yang ketiga, bagaimanakah hasil peningkatan pemahaman tematis pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di SD Negeri Cibuing kelas 4 semester 2 Kabupaten Bandung Barat menggunakan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan. Ketiga yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan bagaimanakah perencanaan pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan di SD Negeri Cibuing kelas 4 semester 2 Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, untuk mendeskripsikan bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan di SD Negeri Cibuing kelas 4 semester 2 Kabupaten Bandung Barat. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil peningkatan pemahaman pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat di SD Negeri Cibuing kelas 4 semester 2 Kabupaten Bandung Barat menggunakan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan. Keempat yaitu pemanfaatan penelitian terbagi menjadi 4, yaitu pertama, bagi siswa, bagi guru kelas, bagi sekolah, dan bagi penelitian. Bagi siswa yaitu meningkatkan konsentrasi bermakna dan menarik karena peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang tidak monoton tetapi juga memiliki pengalaman langsung dalam pembelajaran khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.
Yang kedua yaitu bagi guru kelas, terbagi menjadi dua. Yang pertama, menambahkan wawasan dalam pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan pembelajaran tentang bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan. Yang kedua, menambahkan alternatif pembelajaran tentang bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan. Yang ketiga yaitu bagi sekolah. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi SD Negeri Cibuing kelas 4 semester 2 Kabupaten Bandung Barat dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran, khususnya pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang keempat, bagi peneliti, terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan pembelajaran. Yang kedua, dapat dijadikan bahan kajian bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian mengenai penggunaan mobil-mobilan pada garis bilangan dalam meningkatkan pemahaman konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama, alat peraga. Yang kedua, pemahaman tematis. Yang ketiga, bilangan bulat. Yang keempat, pembelajaran tematis operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan alat peraga mobil-mobilan. Yang kelima, hasil penelitian terpadu. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian terbagi menjadi 6. Yang pertama, metode dan desain penelitian. Yang kedua, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Yang ketiga, definisi operasional. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang kelima, prosedur penelitian. Yang keenam, teknik pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya yaitu metode dan desain penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan atau pemecahan suatu masalah yang dihadapi yang dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan logis. Pada hakikatnya, setiap peneliti memiliki metode penelitian masing-masing dan metode penelitian tersebut ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian adalah ingin mendapatkan gambaran tentang penggunaan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan untuk meningkatkan pemahaman tematis, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang kedua yaitu lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian kelas dilaksanakan di SD Negeri Cibuing, Jalan Cibueing, Desa Cibodas, Kabupaten Bandung Barat, Lembang. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini berlangsung selama 5 bulan, mulai dari Februari sampai Juni 2013. Kegiatan yang penelitian lakukan selama 5 bulan ini yaitu identifikasi masalah, penyusunan dan revisi proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan laporan penelitian. Yang ketiga, subjek penelitian. Subjek penelitian dalam PTK ini adalah sebuah praktek individu yang terlibat di kelas 5 SD Negeri Cibuing yang terdiri dari 19 orang, 12 orang perempuan, dan 7 orang laki-laki. Yang ketiga yaitu definisi operasional. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, alat peraga. Yang kedua, garis bilangan. Yang ketiga, alat peraga garis bilangan mobil-mobilan. Yang keempat, pemahaman tematis. Yang kelima, bilangan bulat. Yang pertama, alat peraga. Alat peraga dalam penelitian ini adalah suatu alat yang dapat diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien. Yang kedua, garis bilangan. Sebuah garis yang dilengkapi dengan bilangan dari negatif, 0, dan positif garis bilangan dapat digunakan untuk membantu melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Yang ketiga yaitu alat peraga garis bilangan mobil-mobilan. Alat peraga mobil-mobilan dalam penelitian ini adalah alat peraga dari styrofoam yang dimanfaatkan untuk dijadikan alat peraga.
Styrofoam dibentuk persegi panjang menyerupai miniatur jalan raya yang salah satu sisinya diberi garis bilangan dan dilengkapi dengan mobil dari styrofoam untuk membantu pemahaman siswa mengenai konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan cara mobil digerakkan sesuai dengan operasi yang diinginkan. Diharapkan teknik ini lebih memudahkan peserta didik memahami matematika dalam proses pembelajaran sebuah mereka sampai pada tahap perhitungan secara abstrak. Siswa SD pada hakikatnya belajar dari konsep konkret ke abstrak. Yang keempat, pemahaman tematis. Pemahaman tematis dalam penelitian ini adalah pengetahuan siswa tentang konsep, prinsip, prosedur, dan kemampuan siswa menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah matematika. Apabila siswa memiliki pemahaman tematis, maka siswa tersebut telah mengetahui apa yang dipelajarinya. Adapun indikator pemahaman dalam penelitian ini adalah menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu dan mengaplikasikan konsep atau algoritma pecahan masalah. Yang kelima yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat dalam penelitian ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif dari 0. Contohnya bilangan bulat negatif yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, dan min seterusnya. Bilangan 0, 0. Bilangan bulat positif dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Bilangan bulat positif jadi bilangan bulat yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Yang keempat, instrumen penelitian. Instrumen penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, instrumen pembelajaran. Yang kedua, instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah yang pertama, instrumen pembelajaran. Yang A, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP disusun sebagai persiapan mengajar peneliti untuk setiap satu siklus pembelajaran. Yang B, Lembar Kegiatan Siswa atau disebut dengan LKS. Lembar kegiatan siswa adalah lembar yang berisi tugas yang harus dilakukan peserta didik. Lembar kegiatan siswa ini digunakan untuk mengetahui pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. LKS ini dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat memahami dan mengerjakan LKS tersebut secara individu. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran lebih efektif dan seluruh peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang sedang dipelajari. Instrumen pengumpulan data. Terdapat dua jenis instrumen atau alat bantu yang diperlukan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Untuk mengetahui lebih jelasnya instrumen pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang A, data proses pelaksanaan. Data ini diperoleh penggunaan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penjabaran sebagai berikut. Yang A, tes. Tes diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dalam menjawab soal, siswa tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban, tetapi juga dalam bentuk yang lain. Pedoman observasi. Observasi dipergunakan untuk pengumpulan data tentang aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar pada akhir pelaksanaan setiap siklus data ini, berupa respon-respon verbal dan non-verbal siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengambilan foto atau gambar ketika pelaksanaan tindakan dalam proses pembelajaran. Untuk mendapatkan dokumentasi dapat menggunakan kamera, foto, gambar, atau video merupakan bukti pelaksanaan penelitian. Data hasil belajar. Data yang kedua adalah analisis pemahaman tematis siswa yang difokuskan pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Data yang diperoleh melalui skor siswa setelah tes evaluasi belajar yang dikembangkan atas dasar konkret dengan indikator pemahaman tematis sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Yang kedua, mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Indikator di atas dapat disesuaikan dengan indikator pembelajaran dan pembuatan tes sesuai dengan indikator yang telah dibuat. Yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, tahap pra-perencana tindakan. Yang kedua, tahapan pelaksanaan. Tahap pra-perencanaan tindakan. Yang A, permintaan izin dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Cibuing. Yang B, observasi. Kegiatan observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai proses pembelajaran SDN Cibuing secara keseluruhan, terutama siswa kelas 4 yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Yang C, identifikasi permasalahan. Yang A, melakukan kajian terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disingkat KTSP tahun 2006. Yang B, menentukan model, metode, atau media yang relevan dengan karakteristik siswa. Yang C, menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP pada pembelajaran tematik materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menerapkan alat peraga mobil-mobilan pada garis bilangan. Yang D, menyusun atau menetapkan teknik pemantauan pada setiap tahap penelitian. 2. Tahapan pelaksanaan. Penelitian ini direncanakan tuntas 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari suatu pertemuan. Siklus pertama yaitu tentang perencanaan. Sebuah pelaksanaan pembelajaran penelitian telah menyiapkan atau menyusun perangkat pembelajaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama, silabus yang memuat standar kompetensi dasar, hasil belajar, indikator pengalaman belajar, alokasi waktu, sumber, alat, bahan belajar yang penilaian. Yang kedua, yang B, perencanaan pembelajaran yang memuat mata pelajaran. Yang C, menyiapkan alat peraga yang digunakan yaitu mobil-mobilan pada garis bilangan. Yang D, menyiapkan instrumen observasi. Yang E, menyusun alat tes yaitu tes tertulis berupa lembar kegiatan. Kedua itu pelaksanaan tindakan. Yang A, melakukan pembelajaran dengan alat peraga mobil-mobilan yang telah disiapkan. Yang B, mengelompokkan siswa menjadi kelompok kecil 4-5 orang. Yang C, mendekorasi penggunaan mobil-mobilan pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang E, peserta didik mengerjakan lembar kegiatan secara individu. Yang ketiga, pengamatan. Yang A, mengamati jalannya proses pembelajaran. Yang B, mengalami kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan lembar kegiatan siswa dan alat evaluasi. Yang C, mengamati aktivitas peserta didik dalam menyelesaikan soal. Nomor 4, refleksi. Refleksi dilakukan setelah proses pembelajaran dan telah melaksanakan tindakan dan observasi. Terakhir yaitu teknik pengumpulan data dan analisis data. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, data kuantitatif. Yang kedua, data kualitatif. Ketiga, teknik analisis data. Yang pertama, data kuantitatif. Data yang terkumpul dianalisis untuk melihat kelemahan dari tindakan yang telah dilakukan. B. Data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi setiap siklus yang dilakukan oleh peneliti dari observasi
Gambar observasi guru digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan guru saat pembelajaran berlangsung. Terakhir yaitu teknik analisis data. Analisis data merupakan kajian terhadap suatu data untuk dipahami struktur dari suatu situasi yang ditemukan pada saat penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan menguji kesesuaian antara data yang satu dengan data yang lain. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.